Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas sebenarnya apa sih yang bahaya di pom bensin itu sampai disuruh matikan mesin, sampai disuruh turun dari kendaraan. Jadi apa sebenarnya yang bikin di pom bensin gitu harus melakukan protokol seperti itu ya? Mungkin juga pernah disuruh matikan handphone, nggak boleh pakai telepon gitu, suruh matikan rokok. Ya walau ada juga ya orang yang ngisi bensin sambil merokok, ada. Yang beda mungkin rokoknya ya. Kalau di luar negeri sana rokoknya rokok putih yang perlu tahu gitu. Ampasnya sedikit, nggak ada apa namanya, eh, apa sih yang eh, butiran api, bara api yang bisa keluar apa, bisa lepas dari rokok itu loh, kan nggak ada kayak gitu kalau rokok luar negeri, karena ya itu bumbunya sedikit. Apa bumbu, apa sih istilahnya kalau rokok itu, cengkehnya apa sih, eh ya wis pokoknya yang kayak di Indonesia itu apa jenenge, maaf penulis nggak tahu, nggak ngerokok. Yang bumbu-bumbunya itu nggak sama kayak yang punya Indonesia. Kalau di Indonesia kan banyak, sehingga kadang ada bunga api gitu lepas, yang kalau kena celananya bolong. Nah kalau orang luar negeri itu ngerokok ya wis santai kayaknya ya. Yang melakukan itu kadang bintang film. Sementara itu kalau di Indonesia eh, lebih parah ya. Wah, jalannya ngeri, banyak lumpurnya, ban kayak Nmax ini membahayakan. Kalau di Indonesia itu seringnya contoh orang rokok bikin kebakaran. Jadi apa ya, ya entah bensinnya beda, entah rokoknya beda. Yang jelas kalau di luar negeri itu ada contoh orang merokok ya wis nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia orang merokok itu seringnya bawa kebakaran. Nah, soal rokok normal lah ya, namanya bunga api. Apalagi kalau rokok Indonesia bisa tiba-tiba tas 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 gitu keluar bunga api lepas dari rokoknya. Nah kalau yang apa, selain itu loh yang terasa mungkin kok aneh, kok kudu aku harus turun dari motor, kok apa namanya, mesin harus dimatikan, padahal ada yang mesinnya nyala, terus nggak apa-apa gitu ya, ada memang. Sebenarnya apa sih yang bikin pom bensin itu menyuruh mematikan mesin, turun dari motor itu?
sebenarnya yang disebut jadi sumber utama kebakaran di pom bensin itu adalah listrik statis. Kondisi berlangsung baik pada awalnya, di mana seorang petugas SPBU yang mengisi BBM listrik statis ini dihasilkan oleh listrik elektrostatis ya. Jadi nggak harus ada listriknya, nggak harus ada setrumnya, itu bisa menghasilkan bunga api. Yang bisa menghasilkan bunga api ini nggak cuma nggak cuma logam ya. Tubuh manusia pun bisa. Justru kalau logam itu resikonya lebih kecil. Elektrostatik itu terjadi ketika misal badan kita menggesek bodi motor, terus pakai jaket bergerak-gerak di atas motor, terus apa lagi ya, ya pokoknya melakukan pergerakan lah. Kita ngusap-ngusap celana gitu aja bisa menghasilkan listrik elektrostatis. Dan bila kita saat punya tegangan lebih gitu, pegang sesuatu yang nggak kita naiki, bisa menghasilkan setrum, bisa menghasilkan bunga api. Jadi kalau lihat caranya menghasilkan listrik elektrostatis, ada yang pakai balon, ada yang pakai penggaris, ada yang pakai karet atau apa ya. Nanti penulis kasih beberapa contoh lah. Ya itu yang terjadi. Elektrostatis ini ya terjadi nggak hanya pengendara saja. Dari yang misalnya operatornya pun bisa terjadi. Jadi dari operatornya sendiri bisa menghasilkan listrik elektrostatis. Jadi makanya itu seragam atau sepatu dari petugas bensinnya itu juga harus yang khusus. Harusnya pakai karet yang bisa menghantar. Jadi mengurangi terjadinya elektrostatis. Sepatu plastik, sandal plastik, atau ya pokok yang dari plastik itu dilarang. Kalau nggak salah gitu. Jadi demi untuk mengurangi elektrostatis ini, dari operatornya pun harus melakukan. Karena ada yang kejadian ya, bagian pengisian bensinnya buka tutup atas mobil tangkinya, itu tiba-tiba keluar bunga api, tiba-tiba kebakar, orangnya kebakar juga. Entah mengapa kok sampai butuh buka tutup atasnya mobil tangki, ya nggak jelas itu kenapa kok sampai butuh gitu. Masa mau lihat kosong atau enggak, caranya kayak gitu ya, nggak tahu ya. Tapi yang jelas timbul bunga api. Nah makanya itu ketika petugas petugas pom bensinnya itu ngisi bensin, seringkali yang dilakukan adalah megang bodi. Kalau untuk mobil, bodi mobilnya dipegang pakai telapak tangan pelek gini. Atau kalau motor, spion ini
besi spion ini dipegang. Nah, itu ada tujuannya. Itu tujuannya adalah menetralisir listrik statis yang ada di badan petugas pom bensinnya. Jadi dia akan pegang nozzle-nya pengisian bensin itu. Yang dipegang pasti bagian besinya, logamnya. Peganganin nozzle pom bensin itu kan badannya logam semua. Nah, tujuannya salah satu itu untuk mengurangi terjadinya elektrostatis. Jadi dia petugas pom bensinnya saat mau ngisi bensin dipegang dulu bodinya, spion atau logam atau tangki, ya pokok bagian logam dari motor atau mobil sebelum memasukkan tangki ke nozzle-nya bensin ke tangki bensin. Ya mungkin ya elektrostatis ini juga yang membuat sekarang ini ngisi pakai tangki plastik, pakai jerigen plastik dilarang. Jadi sekarang kan nggak boleh toh ngisi bensin pakai jerigen plastik. Kalau perhatikan ya ke tempat pengisian pom bensin, dilarang mengisi pakai jerigen plastik atau apapun yang dari plastik, nggak boleh. Ya kemungkinan itu juga penyebabnya listrik elektrostatis. Jadi plastiknya itu kalau kegesek-gesek bisa menghasilkan listrik statis bermuatan ya. Dan kalau ada logam yang ada di dekatnya bisa menghasilkan bunga api. Nah, sepertinya karena itu. Nah, kalau yang pelarangan itu gimana? Yang jelas penulis tahu sesuatu alat yang bertegangan listrik itu juga bisa punya potensi menghasilkan listrik elektrostatis. Kalau yang biasa eksperimen pakai rangkaian sederhana lah, yang butuh daya 1 ampere gitu, ada kumparannya, yang cuma nyala mati menyalakan dan mematikan listrik yang ada di kumparan. Wis tone generator lah, penghasil suara. Kan itu speaker, ada kumparannya di speakernya ya. Gitu aja lah sederhana. Itu bisa menghasilkan listrik yang elektrostatis juga. Jadi membuat alatnya itu punya tegangan berbeda dengan sekitarnya. Gampang deteksinya pakai avometer ya. Kita misalnya sebelah ada misalnya lemari es atau apa gitulah ya. Lemari es jangan, itu kan ada listriknya. Benda apa sih yang logam besar tapi nggak ada listriknya itu? Susah, wis anggap aja batangan logam gitulah ya. Cari apa wis, sumur atau apa wis, karep lah wis. Tekankan kutub negatifnya, terus positifnya avometer ditempel ke rangkaian tersebut, bisa muncul voltase. Nah, seperti itulah penyebabnya. Apalagi kalau rangkaiannya modelnya memutus nyalakan listrik pada kumparan. Nah, itu ketika listrik dimatikan dari kumparannya itu kalau ada
apa namanya, arusnya yang besar, arusnya ini masih usaha pingin terus, nggak mau di stop gitu. Jadi masih pingin terus, masih pingin ngalir. Jadi arusnya ini nggak mau dihentikan. Aduh. Jadi arus nggak mau dihentikan, dia berusaha ngalir. Nah, arus yang berusaha ngalir terus ini tegangannya sangat tinggi. Arus yang listrik yang sangat tinggi ini yang membahayakan juga. Kalau di listrik tegangan tinggi, kalau yang pernah praktek atau yang sekarang ini kerja di PLN bagian gardu pemutus daya, pemutus listrik. Nah, itu ketika listrik dimatikan itu kan jadi ada wam gitu ya, ada gaya tidak terlihat yang menghantam tubuh kita gitu, kayak wus gitu katanya ya, kalau yang pernah praktek ngomongnya gitu. Nah, itu kalau listriknya besar bisa membunuh orang itu. Tapi ya biasanya yang satuan KW masih belum. Yang MW gitu yang bahaya katanya. Kalau kita lihat di YouTube ada yang ketika listrik dimatikan itu ada bunga api yang masih tetap ngalir ke bagian listrik satunya. Jadi nggak mau di stop, pinginnya maksa terus ngalir. Kalau dalam skala kecil kita bisa lihat di eksperimen free energy ya, radian charger. Itu listrik kumparan dimatikan, listriknya dipakai ngecas. Nah, itu tegangan outputnya itu bisa lebih dari 1000 volt. Penulis sudah pernah ngukur sendiri, baik analog maupun digital, kebacanya lebih dari 1000 volt. Apalagi kalau pakai kapasitor, jadi makin jelas voltasenya tinggi. Itu juga punya efek kesehatan ya, di luar topik. Yang jelas salah satu yang melakukan hal itu adalah kendaraan, mobil. Jadi di mobil atau di motor itu kan ada pengapian ya, busi. Busi itu ditimbulkan dari listrik nyala mati. Listriknya ditimbulkan ketika nyala. Begitu dimatikan, cetek. Listriknya itu ditimbulkan terutama karena perubahan voltase, perubahan arus listrik. Jadi begitu cetek nyala, yang arus sekundernya juga cetek nyala. Begitu dimatikan cetek, itu bila listrik yang ngalir di primer masih besar, maka yang di sekunder ada juga listrik. Jadi listriknya dua arah lah kalau nggak salah. Makanya kalau pakai koilnya TV, bisa jadi malah listriknya bunga apinya jadi malah berkurang. Karena kalau pakai koilnya TV itu ada dioda di dalamnya, sehingga listriknya jadi searah. Nah, kalau yang di motor nggak ada dioda, sehingga apinya bisa dua arah. Nah, listrik yang dihasilkan yang kedua ini cukup tinggi voltasenya, ECU
atau CDI bisa jebol itu terutama karena listrik yang ketika arusnya dimatikan. Jadi nyala pertama ada, ketika dimatikan juga ada. Nah, yang bikin komponen rusak yang kedua ini. Nah, ini rupanya bisa membuat imbas juga ke listrik elektrostatis. Sehingga kendaraan yang nyala itu selalu akan selalu akan menghasilkan potensial. Jadi kalau operatornya nggak hati-hati gitu, pertama pegang terus lengah, lepas, terus pipanya kan nozzle-nya kan goyang-goyang. Itu pas nyentuh nggak nyentuh, pas lagi nggak nyentuh ini listriknya tersusun. Begitu ada tegangan cukup untuk menghasilkan bunga api, bisa terjadi bunga api. Dan kalau sudah ada bunga api pas lagi ngisi bensin, ya kebakar. Jadi nggak selalu mengisi bensin waktu mobil nyala itu bisa menimbulkan kebakaran, tapi ya hubungannya dengan beberapa kebetulan gitu loh. Jadi pas kebetulan yang petugasnya itu lengah, terus kebetulan nozzle-nya itu nggak nempel ke bagian logamnya mobil, jadi ngawang gitu. Jadi karena kebetulan itu terjadi kebakaran. Tapi ya namanya keamanan, ya sebisa mungkin mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran tersebut. Karena kendaraan menyala itu bisa menimbulkan tegangan listrik atau penumpukan listrik elektrostatis, maka ya diminta agar kendaraan mesinnya dimatikan ketika isi bensin. Ya takutnya karena pas lagi ngisi bensin petugasnya lupa nggak pegang bodi mobilnya duluan, barangkali petugasnya juga megang nozzle-nya salah gitu, sehingga yang nggak pegang bagian seluruh besinya gitu ya. Ya gimana caranya lah antara nozzle dengan bodi kendaraan yang diisi itu jangan sampai terjadi perbedaan voltase, jangan sampai terjadi perbedaan listrik elektrostatisnya. Disuruh turun dari motor juga sesuatu hal yang sama. Suruh turun dari motor itu ya karena bisa aja pas kita di motor itu gosok-gosok celana, kukur-kukur lengan, pas lagi nggak pakai jaketnya jaket semi, poliester gitu ya. Garuk-garuk, usap-usap helm, ya sebagainya gitulah. Itu kan menghasilkan listrik elektrostatis. Nah kalau misalnya lengah, yang petugasnya itu nggak lagi pegang spionnya motor, nggak lagi pegang tangkinya motor, ya bisa terjadi bunga api. Makanya disuruh turun sekalian biar resiko terjadinya perbedaan tegangan berkurang. Jadi mesin nyala sudah dijelaskan, turun dari motor sudah jelaskan. Nah ada apalagi itu, kalau kita lihat contoh kasus kebakaran pom bensin itu, ada juga yang misalnya motornya dinyalakan, lagi diisi bensinnya, motornya dinyalakan.
Nah, nyalanya itu dari mana? Busi nggak apa? Lampunya bikin bingung tuh. Ini lampu kedip-kedip. Lampu beloknya nggak kelihatan kedip. Ngaco motor. Jadi mengapa kok kendaraan dinyalakan itu bisa bikin apinya menjalar kemana-mana? Ketika motor sedang diisi bensin, terus mesin dinyalakan, itu biasanya sumbernya dari mana ya? Kan dari mesin ya. Sepertinya uap bensin itu membuat udara itu makin rendah hambatan listriknya. Sepertinya begitu. Jadi ketika mesin dinyalakan, ada busi, penyalaan busi, itu bisa terjadi bunga apinya itu meletiknya bukan di dalam, tapi di luar. Jadi kan kita tahu sendiri ya, bunga api itu kadang bisa terjadi nyalanya di luar. Kalau misalnya motornya kebanjiran, yang terkenal itu motor Honda lah. Motor Honda itu kan kalau businya kerendam air pasti mati. Kalau Yamaha dan Suzuki penulis jarang alami. Jadi lewat banjir masuk airnya kena busi, dijamin masih jalan terus. Nah, kalau motor Honda seringnya nggak bisa, seringnya macet. Nah, itu kan karena listriknya bocor. Ketemu lagi. Jadi kan itu karena listriknya bocor dari entah kop businya lah, entah dari kabel businya lah. Jadi bocor. Karena bocor itu bunga api bisa terjadi di luar juga. Nah, kalau sudah terjadi bunga api di luar, maka ya jadi sumber bunga apinya bensin yang sumber bunga apinya uap bensin yang bisa membuat bensinnya terbakar. Entah mengapa ya, kalau bunga api di luar itu timbulnya waktu start ya, bukan waktu jalan. Ya penulis soalnya pernah ngalami sendiri. Kalau pas nyetat motor Honda yang habis kebanjiran ya, habis dipakai menembus banjir, itu yang pertama terjadi bunga api terjadi di luar dulu. Kalau pas motornya sudah menyala, baru bunga apinya di busi. Penulis nggak ngerti kenapa bisa terjadi seperti itu. Yang penulis tahu itu, jadi kalau pas lagi start bunga apinya bisa mulai di luar. Kalau pas sudah mesin nyala, bunga apinya terjadi di dalam. Nggak tahu itu, tapi penulis pernah mengalami seperti itu. Ya menurut penulis, kejadian motor terbakar ketika sedang diisi bensinnya, ketika motor itu di start awal, ya bisa jadi karena itu, karena bunga apinya terjadi di luar mesin. Kalau yang di kasus-kasus mobil diesel, entah, penulis nggak tahu, katanya ada yang modif atau apa, entahlah. Terus yang sering dicontohkan itu di video-video itu, bunga api terbakar itu ketika pintu mobil itu dibuka atau ditutup, terutama sih ditutup. Jadi pernah diperlihatkan mobil sedang isi bensin, begitu pintunya ditutup, jedek, yang sebelah samping sana loh ya, bukan yang bagian lagi ngisi bensinnya, itu langsung terbakar, blar gitu. Jadi ada anak buka pintu, terus begitu pintunya ditutup, mobilnya langsung kebakar pas lagi diisi bensin.
jedang buar gitu ya. Itu kenapa? Ya menurut penulis juga sama. Anak kecilnya itu buka pintu terus habis itu nutup pintu itu menimbulkan efek eh, listrik elektrostatis juga. Si anak pegang apa? Pegang pintu, habis anaknya berlari itu bisa jadi anaknya itu sudah punya muatan listrik. Terus pegang pintu, pintu tutup jedar, mobilnya goyang. Nah, nozzle-nya itu gerak dan menghasilkan bunga api. Rasanya seperti itu. Juga apa yang katanya pakai mainan handphone segala di dalam gitu. Bisa jadi ya macam-macam ya. Entah mengapa ya orang kok bodoh banget gitu loh. Lagi ngisi bensin, jendela yang dibuka itu jendela yang dekatnya ngisi bensin. Bodoh banget ya. Kan uapnya jadi masuk ke mobil. Gila itu yang apa melakukan itu nekat banget. Jadi entah penulis nemu videonya lagi atau enggak, kalau ada ya penulis sertakan. Jadi anaknya itu yang pemiliknya itu ngisi bensin dalam kondisi jendela belakang terbuka. Entah mengapa ngambil keputusan bodoh seperti itu ya. Bodoh loh ngisi apa buka jendela di bagian yang sedang diisi bensin. Karena apa? Uap bensinnya masuk ke kabin. Kalau uap bensin masuk ke kabin, dia toh jadi racun toh untuk orang yang di dalamnya itu. Gimana sih? Jadi yang satu buka kabin itu bikin apa namanya gas bensinnya itu masuk ke ruang kabin. Terus yang kedua, nah ini bikin sumber penyebaran apa ya pembakaran. Kalau misalnya di dalam srek kayak duduke apa gulung komeng di kursinya usrek kan menghasilkan listrik elektrostatis. Begitu dia mau muter volumenya apa audio, dia kan dekat dengan bagian mobil, itu bisa menimbulkan bunga api, bisa cedak gitu ya. Kalau nggak sadar ya, kalau misalnya nggak tahu ya, kalau misal kita di ruang ber AC gitu ya, terus kita duduk di tempat duduk yang apa dari plastik, terus apa namanya gosar terus gerak-gerak, terus pakai apa bajunya juga pakai baju dari katun atau apa yang kering. Nah gitu begitu ya, bila kita mendekati sesuatu ada logamnya, jangan komputer dah. Komputer itu kadang nggak ngapa-ngapain nyetrum ya. Nah, pakai ya wes kursi lain lah, kursi yang ada besinya. Kita pas mau pegang langsung cedak kesetrum kita. Itu bisa terjadi. Nah itu hal yang sama bisa terjadi juga di mobil. Ketika yang di mobil ini serakai sudah gitu jendelanya dibuka, parah. Ngerti ada apa, ngerti ngisi bensin bikin udara kotor kok jendela yang apa jendela yang ada selang bensinnya dibuka, pingin nonton, wah eten. Terus dalam sambil usrek main HP, habis gitu tahu listrik habis atau mau nancapkan apa charger ya, ditempelin, lari ke depan, wah mobilnya mau habis, lari ke depan, tancepin ke apa colokan charger.
Nah, saat nyolokin ke colokan charger itu bisa terjadi juga ada perbedaan potensial antara HP yang dipegang dengan dia chargernya. Kalau sudah gitu bisa muncul timbukan percikan bunga api. Itu. Nah, bahkan dulu sebelumnya juga dilarang kan pakai 3G. 3G apalagi GPS. Jadi pakai sinyal 3G itu katanya bisa bikin resiko terbakar. Kalau menurut penulis sih bukan 3G-nya ya, tapi pemakaian listriknya, karena pemakaian HP-nya digosok-gosok terus kan HP-nya kan ya. Digosok-gosok terus. Nah, namanya HP permainannya sambil disentuh-sentuh ya, layar sentuh. Nah, begitu kita mau pindah ke sesuatu, HP mau kita letakkan atau mau kita taruh di mana ke yang ada logamnya, bisa aja terjadi setrum gitu. Yang biasa main HP pasti tahu lah ya. Ketika habis main HP di tempat tidur, terus mau pegang kursi yang ada logamnya, tiba-tiba kesetrum, ceduk gitu. Nah, itu juga adalah hal yang sama. Listrik elektrostatis. Jadi ya sebenarnya masuk akal lah. Kita ini disuruh matikan mesin, turun dari motor, terus nggak ngerokok, nggak main HP. Ya tujuannya biar keamanan lah ya. Memang ada contoh orang rokok sambil ngisi bensin aman. Memang ada contoh orang nyalakan mesin sambil diisi bensinnya aman. Ada contoh itu. Dulu pun penulis ya pernah waktu masih belum ada anjuran mematikan mesin itu, mesin nyala. Ada mesin dulu pernah punya Kijang 86 tuh, mesin nyala, diisi bensin nggak masalah. Naik motor juga pernah, motor mesinnya masih nyala, terus diisi bensinnya, ya pernah gitu. Tapi ya gimana ya, yang namanya mengurangi resiko ya perlulah dilakukan. Ya jaga-jaga lengah lah petugas pom bensinnya. Perhatikan ya, kalau petugas pom bensin itu pegang-pegang mobil, pegang-pegang spion, pegang-pegang tangki, itu bukan karena merasa waduh spion iki apike gitu ya. Wah, tangki bensin ini hebat iki ya, tapi ya karena ingin mengurangi terjadinya listrik statis. Cuma memang agak susah juga ya sekarang. Jadi bagian logam itu jadi makin sedikit di motor ya. Kalau di mobil plastik masih belum umum ya. Mobil itu masih logam. Motor kan bodi ini kebanyakan plastik. Spion sih masih plastik, tapi yang tangki bensin kadang ada yang sudah bukan logam lagi, tapi pakai kondom tangki ya. Nah, itu yang agak susah.
Ya namanya kita masih harus sering isi bensin ya, kalau nuruti anjuran keamanan gitu nggak masalah lah. Jangan sampai kita terkenal gara-gara jadi penyebab pom bensin kebakaran lah. Ya wes gitu aja, nggak nyangka bertele-tele banget ya. Maaf lah. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.